Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pendeta John. Saya persilahkan. Puji Tuhan saudara, hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita menyembah Dia, mendengarkan firman-Nya, merenungkannya saudara, bahkan juga akan menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Dan juga secara khusus hari ini kita akan mengikuti perjamuan kudus. Oleh sebab itu saudara, mari kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti apa yang saya katakan tadi, ibadat dan juga perjamuan kudus. Saudara, saya ingin mengajak kepada saudara membuka Alkitab saudara. Yang pertama dari Injil Markus pasal yang ke-10, mulai ayat yang ke-17. Saya ingin mengajak kepada saudara membaca ayat yang ke-22. Kita mulai dari ayat yang ke-21 hingga 22 dari Markus pasal yang ke-10. Demikian bunyi firman Allah, Markus 10 ayat yang ke-21 hingga 22 berbunyi demikian. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Yang berikutnya saudara, dari Yohanes pasal yang keempat, Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-19. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-19 berbunyi demikian. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Dan selanjutnya ayat yang ke-29. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-29. Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat, mungkinkah dia Kristus itu? Mari kita berdoa saudara. Kami semua sudah siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan juga menyimpan di dalam hati kami. Demikian juga dengan hamba-Mu yang sudah siap menyampaikannya. Kami menyerahkan hati dan pikiran hamba-Mu ini ke dalam tangan pimpinan Allah. Mohon Roh Kudus menguasai hati dan pikirannya, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, itu sesuai dengan kehendak Allah, menyenangkan hati Allah, memuliakan nama Allah, bahkan juga firman tersebut akan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pada suatu hari ada seorang Kristen yang sangat kaya. Dia adalah pengikut dari gereja Quaker yang ada di Inggris. Apa yang dilakukan oleh orang yang kaya ini saudara? Dia memasukkan iklan di media massa. Apa iklannya saudara? Apa bunyi iklan dari sang orang kaya ini? Bunyinya demikian. Saya akan memberikan tanah 40 are jika ada orang yang merasa puas dengan apa yang dia miliki. Singkat cerita saudara, ada orang datang kepada dia. Ketika orang itu datang kepada sang orang kaya ini, orang kaya itu bertanya kepada orang itu, apakah engkau sudah puas dengan apa yang engkau miliki? Dengan penuh keyakinan dan juga pengharapan orang itu menjawab, iya. Akhirnya orang kaya itu juga sekali lagi bertanya dan berkata, jika engkau puas dengan apa yang engkau miliki, mengapa engkau masih menginginkan tanah ini? Saya percaya saudara mengerti cerita ini, inti cerita ini, yang memberitahukan kepada saudara dan saya, tidak ada orang yang bisa puas saudara. Bahkan di dalam Amsal pasal 27 ayat yang ke-20, ada kalimat yang sangat indah saudara. Di sana berbunyi demikian, mata manusia
tidak akan puas. Saudara, mata saudara tidak akan puas. Benjamin Franklin, seorang politikus Amerika yang sangat terkenal, ilmuwan, pengusaha, pejabat negara, bahkan disebut sebagai salah satu atau satu-satunya pendiri negara Amerika Serikat. Apa yang dikatakan oleh Benjamin Franklin ini, saudara? Dia berkata demikian, siapakah orang kaya? Apakah dia telah puas? Siapakah dia? Tidak ada. Sekali lagi saudara, tidak ada saudara. Bapak Pendeta Stephen Tom pernah berkata demikian, di dalam diri manusia ada lubang yang besar, sehingga manusia tidak akan pernah bisa puas. Diisi dengan apapun juga, harta tahta tidak akan pernah puas, tetap kosong. Saudara pernah mengalami hal ini? Dunia saat ini, kata banyak orang, dunia yang kita kenal dengan dua kata bahasa Inggris, alone dan lonely, sendiri dan kesepian. Kondisi ini adalah kondisi yang sangat menakutkan dan juga mengerikan, saudara. Bahkan ada orang berkata ini melebihi daripada kebangkrutan dan kegagalan. Mengapa, saudara? Karena hidup mereka kosong hampa. Seorang teolog yang sangat terkenal, yang juga banyak mengarang buku, saudara, Sproul, dia berkata demikian, manusia modern mempunyai kehampaan yang memilukan. Kekosongan yang kita rasakan tidak akan bisa dihilangkan dengan makanan yang enak sekalipun. Saudara, manusia dengan berbagai macam cara berusaha untuk mengisi kekosongan jiwanya dengan pekerjaan yang lebih baik, dengan rumah yang lebih besar. Tetapi semuanya itu, kata orang, seperti membawa air dalam sebuah ayakan. Di dalam sebuah buku, The End of Me, di sana ada sebuah artikel yang ditulis bahwa pada bulan Juni tahun 2012, koran New York Times menerbitkan sebuah artikel tentang jawaban umum atas pertanyaan-pertanyaan umum itu. Apa pertanyaan umum itu? Bagaimana kabar Anda? Apa jawabannya, saudara? Sibuk, sangat sibuk, super sibuk. Dan dia katakan demikian, menyebutkan diri menjadi semacam perlindungan bagi kekosongan jiwa kita. Ruang kosong yang ada di dalam diri manusia mengadut-adut kita dengan hebat. Apapun yang saya katakan tadi, saudara, memberitahukan kita semua, harta benda tahta, saudara, tidak akan pernah bisa memuaskan manusia. Uang sekalipun, kekayaan sekalipun. Kemarin saya membaca sebuah ayat Alkitab dari Pengkhotbah pasal yang kelima, ayat yang ke-9. Cukup menarik ayat ini, saudara. Mungkin kita tidak senang dengan ayat ini, tetapi ayat ini tetap ada di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang Kristen, menjadi awasan bagi kita, mengingatkan kita tentang uang, tentang kekayaan. Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mungkin kita tidak senang dengan ayat ini, saudara. Tapi inilah kenyataan yang harus kita terima di tengah-tengah kehidupan kita. Bukan berarti kita tidak butuh uang, saudara. Bukan berarti kita tidak butuh kekayaan. Tetapi yang kita tidak perlu dan menjadi awasan bagi kita adalah mencintai uang, mencintai kekayaan itu, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, seorang yang bernama George Arnold, dalam sebuah syair yang berjudul The Leaf of Life, yang melukiskan pengalaman orang-orang yang mencari kebahagiaan dari benda-benda yang ada di dalam dunia ini. Dia berkata demikian, mereka berusaha dengan berbagai macam cara mencari kesenangan dan memuaskan dahaganya, tetapi ia tidak mendapatkan. Yang didapatkan hanya kepahitan dan kelelahan. Mengapa, saudara? Karena ternyata ia tetap mendapatkan ketidakpuasan. Tidak puas, sehingga mereka menderita dan juga merasa hampa di dalam kehidupan mereka. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, di dalam Alkitab ada kisah yang cukup bagus untuk kita renungkan, saudara, menjadi awasan bagi kita.
yang sudah kita baca tadi. Kisah ini dicatat di dalam Matius 19, Markus pasal 10 ayat yang ke-17 sampai 27. Seorang pemuda yang kaya, saudara. Tetapi apa yang terjadi dengan pemuda ini? Firman Tuhan memberitahukan kepada kita, pemuda ini gagal di dalam pencariannya. Dia kecewa di dalam pencariannya, saudara. Bahkan Alkitab berkata apa? Dia meninggalkan Tuhan dengan kecewa dan sedih. Padahal siapa dia, saudara? Ketika dia bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, kita dapat melihat luar biasa pemuda ini. Tuhan bertanya kepada dia, apakah engkau sudah melakukan larangan 1, 2, 3, 4, 5? Dia katakan, semua sudah saya lakukan sejak masih mudaku. Bahkan dikatakan, engkau melakukan perintah ini sudah saya lakukan sejak masih muda. Luar biasa. Secara rohani dari nampak depan muka, saudara. Sangat rohani. Tetapi apa yang terjadi dengan pemuda ini? Tidak boleh kita sangkali. Karakter yang dia miliki. Kerohanian kalau boleh saya katakan tanda kutip yang dia miliki. Bahkan kekayaan yang dia miliki. Tidak akan bisa membuat dia puas. Dia tetap mencari sesuatu yang tidak boleh dibeli dengan uang. Yang tidak boleh dibeli dengan harta benda, saudara. Apa itu, saudara? Alkitab memberitahukan kepada kita. Ketika dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia berkata, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Saudara, dia ingin mengisi hidupnya, saudara, dengan satu permohonan, satu permintaan, satu pencarian hidup yang kekal itu. Tetapi dia gagal, saudara. Dia kecewa, dia meninggalkan Tuhan Yesus dengan sedih. Mengapa? Karena Tuhan berkata kepada dia, berikan hartamu kepada orang miskin. Setelah itu ikut aku. Apa jawab orang kaya ini? Markus 10 ayat yang ke-22 berbunyi, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Harta, saudara. Hartalah yang menjadi penghalang bagi pemuda ini di dalam pencariannya. Dia sudah hampir menemukan itu, saudara. Karena dia berhadapan dengan Allah yang sanggup memberikan dia anugerah hidup yang kekal itu. Tetapi dia gagal, saudara. Gagal. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mengapa dia gagal? Penulis buku Kyle Idleman berkata demikian. Pemuda yang kaya ini tetap dalam kondisi kosong, hampa. Karena tidak punya tempat bagi Yesus di tengah-tengah kekayaannya. Perlu kita renungkan kalimat ini, saudara. Pemuda ini gagal, tetap kosong. Karena tidak ada tempat bagi Yesus di tengah-tengah kekayaannya. Saya mengharapkan kita bukan orang yang demikian, saudara. Yesus tetap ada di tengah-tengah kekayaan kita. Di tengah-tengah apa yang kita miliki, saudara. Siapapun, saudara, camkan perkataan Tuhan Yesus ini. Camkan perkataan Kyle Idleman ini, saudara. Harus ada Yesus di tengah-tengah kekayaan kita. Saya teringat, saudara, beberapa puluh tahun yang lalu saya bertemu dengan seorang yang berkata demikian. Seorang pengusaha yang cukup terkenal dan kaya, saudara, di tempat di mana saya berada pada waktu itu. Apa yang dia katakan? Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam bisnis, no. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita, saudara? Sejarah manusia telah membuktikan pengalaman dan perjalanan tentang apa yang manusia cari, apa yang sudah dimiliki oleh manusia, dan hasil pencarian itu tidak akan pernah bisa memuaskan dia, memberikan dia kedamaian, bahkan memberikan dia kebahagiaan, saudara. Seperti yang terjadi dengan orang muda yang kaya ini. Kita saat ini hidup di zaman pencarian. Sproul yang saya katakan tadi, seorang teolog yang terkenal, berkata demikian. Menurut naturnya, manusia menurut naturnya adalah pemburu. Dia pun berkata demikian, sejarah kehidupan manusia diwarnai dengan perburuan dan pencarian. Apa yang kita buru, saudara? Apa yang kita cari selama kita masih hidup di dalam dunia ini? Pasti banyak jawaban dari saudara. Tetapi saya ingin mengajak kepada saudara untuk merenungkan sekali lagi. Mengapa di dalam kehidupan kita saat ini, beberapa waktu yang lalu, dan masih tetap mengalami yang namanya kekosongan, kehampaan, saudara. Apa yang saudara cari, saudara?
Dan apa yang saudara cari itu apakah sudah memuaskan jiwa saudara? Mengisi kekosongan jiwa saudara? Apa yang saudara buru, apa yang saudara cari? Ada seorang yang bernama Robert Bogoku. Pada tahun 1999, dia adalah petualang Amerika Serikat yang berusaha mencari Tuhan dengan naik sepeda. Dia telah mengeluarkan biaya jutaan dolar untuk apa? Melakukan pencarian ini. Naik sepeda mencari Tuhan. Singkat cerita saudara, dia ditemukan hampir gila di Gunung Great Sandy, barat Australia. Akhirnya apa yang dia katakan? Dia gagal mencari Allah yang benar. Dan dia menyebut dirinya ateis. Mengisi kekosongan jiwanya dengan semacam Allah lain. Allah yang lebih kecil, yaitu apa? Uang, pekerjaan, kesuksesan, narkoba. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bisa terjadi banyak orang atau mungkin kita mencari Allah saudara. Tapi ada kalanya seringkali Allah yang kita cari adalah Allah yang salah saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya mengharapkan Allah yang saudara cari, yang ingin saya perkenalkan kepada saudara hari ini adalah Tuhan Yesus. Dia sudah datang 2000 tahun yang lalu datang ke dalam dunia. Menjadi manusia yang sejati. Merasakan apa yang manusia rasakan. Datang ke dalam dunia dengan tujuan menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa mereka. Mencari Allah memang tidak mudah saudara. Banyak orang gagal karena cara yang salah ketika mencari Allah. Tetapi ada satu berita sukacita saudara. Lukas 19 ayat yang ke-10 berbunyi apa? Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ini berita yang luar biasa bagi saudara dan saya. Bagi setiap orang yang saat ini mengalami kehampaan di dalam kehidupan mereka, mengalami kekosongan atas jiwa hati mereka. Matius 11 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-30. Lembaga Alkitab memberikan judul Ajakan Juru Selamat. Juru selamat kita Yesus Kristus mengajak saudara dan saya. Ketika saat ini mengalami kekosongan di dalam hidup saudara. Mengalami kekosongan di dalam hati saudara. Dia mengajak saudara, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kut yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Matius 11, 28 sampai 29. Yesus menawarkan jalan keluar kepada saudara, kelegaan saudara. Kepada saudara yang mengalami keletihan, kelesuhan, mengalami beban yang berat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya mengharapkan undangan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Ajakan yang Tuhan berikan kepada kita untuk datang kepada Dia. Kita memberikan respon yang baik, yang benar saudara. Sebagaimana yang sudah dilakukan oleh perempuan atau wanita Samaria. Yang dicatat di dalam Yohanes pasal yang keempat. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-30. Bahkan kisahnya sampai ayat yang ke-42. Luar biasa. Perempuan ini bagi saya luar biasa. Saya harap juga bagi saudara perempuan ini luar biasa. Yang memberikan keteladanan kepada umat manusia sampai saat ini. Dan seterusnya saudara. Apa yang dilakukan? Ketika berhadapan sang juru selamat itu, sang Mesias itu, Kristus itu saudara. Kalau saudara baca mulai dari ayat yang ke-9 atau percakapan Tuhan Yesus dengan dia, mulai dari ayat yang pertama dan seterusnya. Saudara bisa melihat bagaimana pengenalannya. Pengenalan wanita Samaria ini kepada Tuhan Yesus. Ayat yang ke-9 dari Yohanes pasal 4 memberitahukan kepada kita. Wanita ini masih mengenal Yesus sebagai seorang Yahudi. Bahkan di dalam ayat yang ke-11 dari Yohanes pasal 4 disebutkan, ya Tuhan. Sebenarnya kata Tuhan di sini adalah Tuang, Kurie. Dan ayat yang ke-15 juga tetap perempuan ini berkata, ya Tuhan, ya Tuan, Kurie. Dan sesuatu hal yang menarik saudara. Di dalam ayat yang ke-19 dari Yohanes pasal 4. Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Dan seterusnya sampai ayat 29 saudara. Satu perubahan yang terjadi luar biasa pada wanita ini saudara. Pada mulanya dia masih meraba-raba.
Siapa laki-laki ini yang datang kepadaku pada siang hari, pada tengah hari yang terik ini, pada tempat yang sepi? Apa maunya sang laki-laki ini? Pada mulanya dia tidak mengenal siapa itu, saudara. Tapi perlahan-perlahan ketika Tuhan menjalin relasi dengan dia, dan juga wanita ini menjalin relasi dengan Tuhan, mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dengan penuh perhatian, akhirnya saudara, dia menyambut Yesus dengan luar biasa. Penafsir atau pengarang buku Kyle Idleman ini berkata, wanita Samaria ini hidupnya kosong, Yesus mengisinya. Kita tahu apa yang terjadi dengan wanita ini, saudara. Kosong, tetapi Tuhan mengisinya, saudara. Seorang dosen dari Seminari Alkitab Asia Tenggara yang bernama Pendeta almarhumah Ibu Yeni Wongka, beliau dari kota Makassar, saudara, satu gereja dengan saya dulu. Dia memberikan parafrase dari percakapan Tuhan Yesus dengan wanita Samaria ini. Saya akan bacakan untuk saudara. Aku adalah yang diberitakan oleh para nabi masa lampau. Akulah anak Allah yang diutus ke dunia untuk menyelamatkan dunia ini. Akulah air hidup. Barang siapa meminumnya tidak akan pernah merasa haus lagi. Dari percakapan Tuhan Yesus, dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, wanita ini tahu dan yakin bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu bagi dia kurier, bagi dia nabi, benar adanya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dia tahu bahwa dia sedang berdiri di hadapan anak Allah. Dia tahu bahwa dia akan diampuni, dosanya akan diampuni. Dia tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan air hidup. Ia akan mengisi bejana hidupnya yang kosong, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita, saudara, tentang keadaan diri kita? Saya ingin mengingatkan lagi seorang tokoh Alkitab, tokoh gereja yang bernama Agustinus pernah berkata demikian. Di dalam setiap orang ada sesuatu kehampaan yang harus diisi. Mau atau tidak mau, sadar atau tidak sadar, saudara, di dalam diri saudara dan saya ada kehampaan dulu yang harus diisi. Yang jadi masalah, saudara mengisi dengan apanya? Dia pun berkata demikian, kehampaan itu sangat memilukan. Kehampaan yang memilukan itu ada di rumah sakit, ada di penjara, ada di tempat kerja, ada di gereja, ada di kumpulan orang-orang yang sementara berkumpul. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, oleh sebab itu saya ingin mengajak kepada saudara, dimanapun saudara berada saat ini, ketika saudara merasakan seperti yang dirasakan dialami oleh wanita Samaria ini, mengalami kekosongan, mengalami kehampaan hidup. Mari saudara, berikan tempat bagi Yesus di hati dan di dalam setiap aspek kehidupan kita, untuk memimpin, mengatur hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Tidak seperti pemuda yang saya katakan tadi, dia menolak ikut Yesus. Hatinya, hidupnya, jiwanya yang kosong itu tetap diisi dengan harta benda, dengan kekayaannya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kepada saudara, dimanapun saudara berada saat ini, mari kita sambut Yesus. Bukannya masuk ke dalam hati kita, saudara. Sekedar masuk saja tidak, saudara. Tapi bertakhta di dalam hati kita. Berbicara soal bertakhta, berbicara tentang takhta, bicara tentang tempat duduk raja. Bicara tentang kuasa, bicara tentang memimpin kehidupan kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Pendeta Billy Graham pernah berkata di dalam masalah pencarian manusia. Dia berkata demikian, pada waktu saudara mencari Allah, ia pun sedang berbicara dengan saudara. Tadi kita banyak berbicara tentang pencarian. Beliau berkata demikian, pada waktu saudara mencari Allah, sebenarnya dia sudah berbicara dengan saudara. Apakah saat ini saudara sudah mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan? Melalui khotbah yang saudara dengarkan, melalui buku-buku rohani yang saudara baca. Bahkan yang terpenting dari semuanya itu adalah ketika saudara membaca Alkitab. Apakah saudara sudah mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada saudara? Mendengarkan bukan hanya dengan telinga kita, tetapi dengan pikiran dan hati kita, saudara.
Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Ibrani pasal 3 ayat yang ke-7 dan ke-8 berbunyi demikian. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Jangan keraskan hati kita. Buka hati kita, saudara, untuk menyambut Yesus. Bertakhta di dalam hati kita. Memerintah, berkuasa di dalam hati kita. Bukan aku yang berkuasa di dalam hati kita. Sehingga akhir dari keakuan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita mengisi diri kita yang kosong ini dengan menyambut Yesus. Menyambut Yesus sekaligus, saudara, sebagai Raja. Memerintah di dalam hati kita. Di luar sana, bahkan di dalam kehidupan rumah tangga kita, saudara, di tengah-tengah keluarga kita, mungkin masih ada orang yang mengalami kekosongan atas jiwa mereka. Mereka mengalami kehampaan hidup, saudara. Saudara, mereka mencari sesuatu untuk diisi. Saya percaya kita ingin keluarga kita, orang-orang yang kita kenal, kita rindu supaya apa yang merupakan kekosongan bagi jiwa mereka, mereka mengisinya dengan yang benar. Sesuatu yang benar, yaitu saya katakan tadi, Tuhan Yesus. Sekali lagi ada kesaksian, pada suatu hari ada seorang ilmuwan di salah satu universitas terkenal di Amerika mengundang pendeta Billy Graham datang ke kantornya. Ketika pendeta Billy Graham datang ke kantor sang profesor ini, dia mengajak pendeta Billy Graham masuk ke kantornya, ke tempat yang sepi. Dan dia berkata demikian. Sebelum dia berkata, dia menangis. Ketika dia sedang menangis, saudara, dia berkata demikian. Saya hampir bunuh diri. Tetapi saya mendengarkan Anda berkhotbah di televisi. Sudah lama saya mendengarkan Anda berkhotbah di televisi. Makanya saya memberanikan diri saya mengundang saudara. Saya datang kepada saudara, minta tolong cari Tuhan. Kata yang saya mau tekankan di sini, minta tolong cari Tuhan. Saudara, begitu banyak orang yang saya katakan tadi mencari, berburu. Karena memang, saudara, hidup kita naturnya adalah pemburu, pencari, saudara. Mereka mencari sesuatu, saudara. Sebenarnya mereka cari bukan hanya harta benda, secara jasmani, memuaskan jasmani mereka. Tetapi ada sesuatu yang mereka cari, yang ingin memenuhi kebutuhan mereka. Bukannya kebutuhan jasmani mereka, kebutuhan jiwa mereka, kebutuhan rohani mereka. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya mengharapkan kita senantiasa berdoa. Kyle Idleman, pengarang buku yang judulnya kami khotbahkan sepanjang beberapa bulan ke depan ini, 2 bulan ke depan ini, dia berkata demikian. Kita terus berdoa dengan tekun kepada Allah. Kosongkan aku, oh Tuhan, dari segala sesuatu yang asing, dan isilah aku dengan Roh Kudus-Mu. Saudara yang kekasih dan Tuhan, dia pun berkata demikian. Pada saat Tuhan Yesus mempersiapkan diri naik ke surga, Ia memberitahukan kepada para pengikutnya tentang peristiwa yang akan mengubah hidup mereka dari dalam keluar. Dan dia katakan demikian, Roh Kudus akan datang dalam hidup mereka. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Yesus berkata, kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika kita menjadi pengikut Kristus, Ia akan langsung memasuki kehidupan kita. Kyle Idleman juga berkata demikian. Roh Kudus adalah kehadiran Kristus sendiri di tengah-tengah kita. Kemanapun kita pergi, Ia memberikan kita karunia-karunia untuk melayani. Ia menasihati kita, Ia menghibur kita. Setiap hari Dia mentransformasi kita supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Dan akhirnya Ia berkata demikian, semakin kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, kita semakin mengerti apa artinya memiliki kehidupan yang benar dipenuhkan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, satu ingatan untuk kita lakukan, saudara. D.L. Moody, seorang hamba Tuhan yang terkenal, juga pernah berkata demikian.
Allah tidak pernah membiarkan seorang pun pergi dalam keadaan kosong, kecuali kalau mereka sudah penuh dengan dirinya sendiri. Pemuda yang datang kepada dia, saudara, yang tadi saya katakan kisah Markus 10 ayat 17 sampai 27. Pemuda ini datang kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak ingin pemuda ini meninggalkan dia dalam keadaan kosong, dalam keadaan kecewa, dalam keadaan sedih. Tetapi pemuda ini sudah mengisi hidupnya dengan apa yang merupakan dia miliki. Dia mengisi hidupnya dengan dirinya sendiri, dengan kekayaannya, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Pendeta Moody juga berkata demikian. Saya sungguh percaya bahwa pada waktu hati kita dikosongkan dari kesombongan, kepentingan diri sendiri, ambisi, pencarian kepuasan diri, dan segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah, Roh Kudus akan datang mengisi setiap sudut hati kita. Tetapi dia pun berkata demikian. Tetapi kalau kita penuh dengan kesombongan, dusta, pencarian kepuasan diri, kedagingan, dan duniawi, tidak akan ada tempat bagi Roh Allah di dalam kehidupan kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya tidak tahu apa yang mengisi diri saudara saat ini. Tetapi saya ingin mengajak kepada saudara sekali lagi apa yang dikatakan oleh Kyle Idleman ini. Dia berkata demikian, tragedi terbesar adalah bahwa orang tidak akan pernah tahu apa yang sudah mereka lewatkan. Mereka bergerak terlalu cepat dan berpikir terlalu dangkal. Orang bergerak semakin cepat berpindah dari satu hal ke hal yang lain, menyebutkan diri dari satu tempat ke tempat yang lain dengan jarak yang semakin menjauhkan mereka dari Allah yang mengasihi mereka. Apa yang ingin dia katakan, saudara? Saya mendapatkan dua hal yang menjadi peringatan bagi saya. Kalimat yang terakhir dia katakan, kita semakin jauh dari Allah. Banyak hal yang kita lakukan di dalam kehidupan kita yang membuat kita semakin jauh dari Allah. Yang seharusnya kita semakin dekat dengan Allah, saudara. Apakah kita termasuk orang yang demikian? Kesibukan kita, pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, yang kita cari, yang kita buru, pada ujung-ujungnya membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Dan dia pun berkata demikian, Allah yang mengasihi kita. Saudara, Allah mengasihi saudara. Oleh sebab itu, apa-apa yang saudara alami saat ini, Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara. Memang Tuhan tidak pernah menjanjikan sebagai orang Kristen selalu sukses, selalu bahagia, tidak ada masalah, tidak ada tantangan. Tidak, saudara. Sakit, penyakit, pergumulan, masalah tetap kita alami di dalam kehidupan kita. Tetapi yang Tuhan janjikan kepada kita adalah apa, saudara? Penyertaannya. Dia senantiasa menyertai kita, saudara. Dan inilah yang harus kita ketahui. Tadi ada lagu bahwa kita harus perlu Yesus. Bukan 1 minggu 1 kali, bukan 1 bulan 1 kali, bukannya 1 tahun 1 kali kita perlu Yesus. Tetapi kita perlu Yesus setiap hari, saudara, supaya kita makin akrab dengan Dia. Kyle Idleman pun berkata demikian. Banyak orang kenal Kristus, tetapi tidak cukup akrab. Ini membuat kita lebih berhati-hati, saudara, dan saya kita semua. Kita banyak kenal Kristus. Siapa Kristus? Secara teologi. Tetapi apakah hal itu membuat kita makin akrab dengan Dia? 7 tahun yang lalu ketika saya mengikuti acara di Central Park, seorang pembicara berkata hal yang demikian juga. Bahwa begitu banyak manusia dengan segala kesibukan pelayanan, dengan kesibukan di luar pelayanan, apa yang terjadi dengan mereka? Mereka makin jauh dari Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kepada saudara, kita yang sudah mengenal Tuhan, mengenal dengan sungguh-sungguh, mengenal dari firman Tuhan, saudara, maka saya percaya kita akan makin sayang kepada Dia. Bukankah ada pepatah yang berkata, tidak dikenal maka tidak disayang. Makin dikenal, saudara, makin sayang. Saya percaya kalau saudara makin sayang kepada Tuhan, makin mengasihi Tuhan, genaplah apa yang dikatakan oleh
Kyle Idlemeng ini, apa yang merupakan kerinduannya supaya kita makin akrab dengan Tuhan. Pujian yang saya katakan tadi, saudara, apa? Kita perlu Yesus. Kita perlu Yesus setiap hari, saudara. Sekali lagi, saudara, tidak cukup kita perlu Yesus hanya 1 minggu 1 kali. Tidak cukup kita perlu Yesus hanya 2 minggu 1 kali. Ketika hari Minggu, saat ini di masa pandemi COVID-19 ini, kita ada di rumah atau di tempat di mana kita beribadah. 1 minggu 1 kali yang kita rasa ini cukup untuk memenuhi kebutuhan rohani saya. Cukup untuk mengisi kekosongan jiwa saya, kerohanian saya. Tidak cukup, saudara. Tidak cukup. Datang beribadah kepada Tuhan. 1 minggu 1 kali, perintah Tuhan, baik-baik, saudara. Tetapi tidak cukup, saudara. Tuhan ingin kita memerlukan Dia setiap hari, setiap hari, setiap hari, saudara. Untuk apa, saudara? Mengisi kekosongan jiwa, saudara. Saya ingin menutup khotbah saya dengan pembacaan Alkitab dari Roma 5 ayat yang kelima. Roma 5 ayat yang kelima berbunyi demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mari kita berdoa. Suara manusia sudah berhenti, Tuhan. Tetapi kami percaya suara Tuhan tidak akan pernah berhenti. Mengingatkan apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami ketahui tentang kebenaran firman Allah. Tentang apa yang Tuhan ingin kami lakukan di dalam kehidupan kami. Sebagai murid Tuhan, sebagai orang-orang yang membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan tetap bersuara kepada kami. Saat ini kami semua siap untuk mengikuti perjamuan kudus yang sekali lagi memberikan kesempatan kepada kami semua mengingat akan kasih Tuhan, mengingat akan pengorbanan Tuhan yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, yang menjadi juru selamat kami, yang mengampuni dosa dan kesalahan kami. Kami mohon penyertaan berkat Allah untuk kami semua ketika kami mengikuti perjamuan kudus ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, mari kita akan mempersiapkan diri kita untuk mengikuti perjamuan kudus.